Kembali di Metro hari ini, Mas Yudi, kalau menurut Anda apa yang kemudian menyebabkan seorang Firly Bahuri sampai tidak diketahui keberadaannya? Apakah ini artinya polisi tidak menjalankan fungsi surveillance-nya dengan baik begitu, Mas Yudi? Ya, kalau pertama kan Pak Firly ini tidak diketahui keberadaannya ya sampai saat ini karena dia tidak muncul, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya penyidik Polda Metro Jaya kan sampai saat ini belum mempunyai kepentingan ya untuk segera melakukan penangkapan. Justru saat ini masyarakat ya menuntut ya kepada baik itu Pak Firly maupun pengacaranya ya untuk menghadirkan lah Pak Firly, mau dia kompers, mau dia doorstop gitu kan. Selama ini kan informasi terhadap Pak Firly hanya satu pintu dari pengacaranya, yang kemudian ternyata ada perbedaan di antara pengacara tersebut yang kita tidak tahu apakah itu bagian dari drama atau memang faktanya seperti itu, karena memang seharusnya kan Pak Firly komunikasinya dia jangan dihilangkan ya nomor-nomor yang sama ini bisa dihubungi ya, karena pasti nomornya bisa dihubungi semua orang termasuk penyidik, itu kan punya kepentingan seperti itu. Nah sekarang ya bagi saya Pak Firly sendiri kan pernah hadir ketika ada konferensi pers ya, ketika dia pasca kalah dalam pra-peradilan. Nah kenapa sekarang dia tidak hadir? Ini kan yang tentu menjadi pertanyaan. Ingat bahwa di eranya Pak Firly ada namanya tersangka yaitu Harun Masiku yang sampai saat ini tidak bisa ditangkap ya karena buronan. Ini akhirnya ketika ada informasi bahwa dia hilang dan sebagainya gitu kan, tidak tahu keberadaannya, itu akhirnya masyarakat pikirannya ke Harun Masiku gitu. Oh, apakah ini akan menghilang seperti itu? Saya sepakat dengan Pak Beni ya, tentu penyidik ya tentu mempunyai tanggung jawab juga ya untuk melakukan surveillance gitu ya, artinya memantau keberadaan Pak Firly ya, baik itu dengan IT gitu kan ataupun dengan surveillance secara langsung ya, secara fisik. Namun sekali lagi bahwa ada satu hal yang menjadi PR bagi Polda Metro Jaya, yaitu mereka harus memutuskan ya kapan akan memanggil kembali Pak Firly jika itu adalah jalan yang akan ditempuh oleh mereka. Supaya apa? Supaya masyarakat nyaman ya kan. Simpang siurnya keberadaan Pak Firly membuat ya akhirnya bola ada di tangan Polri gitu, yang seharusnya masyarakat ya percaya bahwa Polri akan menuntaskan kasus ini. Jadi itu kemudian yang kedua tadi saya katakan kembali lagi, apakah Polri akan melakukan penangkapan kepada Pak Firly agar masyarakat pun melihat jelas ini loh keberadaannya Pak Firly. Tapi sekali lagi saya berharap di Jumat ini ya Polda Metro Jaya segera menyampaikan kepada publik langkah apa yang bisa mereka lakukan untuk meredam pertanyaan-pertanyaan dari publik yang ada baik itu di dunia nyata maupun yang ada di sosial media. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Yudi, menurut Anda kira-kira berkas perkaranya bisa P21 tidak kalau Firly-nya ini tidak pernah datang dalam pemeriksaan? Ya, kalau menurut saya ya bahwa ketika nanti P21 kan memang harus diserahkan ya tersangka dan juga barang bukti, karena tentu kejaksaan nggak akan mau kalau misalnya in absentia gitu ya. Namun sekali lagi bahwa menurut saya ya ketika kemarin ya Firly akan diperiksa dan saya juga sebagai penyidik gitu ya, biasanya itu sudah merangkum dari semua pemeriksaan sebelum-sebelumnya. Kita tahu sebelumnya juga ada pihak Kementan sudah diperiksa, termasuk Pak mantan Menteri Pertanian, dari KPK juga sudah diperiksa, kemudian pihak-pihak lain juga ulang dan diperiksa ulang ya. Dan kemarin kita tahu bahwa Pak Firly harusnya diulang. Artinya sebenarnya penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi yang dibutuhkan berdasarkan petunjuk dari jaksa, tinggal semuanya dikonfirmasi kepada Pak Firly. Delarangnya dia malah tidak hadir. Itu disebabkan ini kan tentu akan menghambat penyidikan dan penuntasan kasus yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan saya sepakat juga dengan Pak Beni bahwa komunikasi antara kejaksaan dan kepolisian, saya pikir ada formal, ada informal juga. Ya, kalau dulu di KPK memang kita satu atap ya. Tapi saya pikir kalau melihat kasusnya Pak Firly, saya pikir ini sangat mudah lah. Saya pikir petunjuk-petunjuk jaksa ya, saya pikir akan mudah lah untuk ditelusuri oleh ataupun dilengkapi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Beni, keputusan Polri yang belum juga melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri patut dipertanyakan atau tidak sih menurut Anda? Yang pertama saya ingin menanggapi yang dirilis Polda Metro ya, ada 100 sekian saksi sudah diperiksa. Pengalaman saya sebagai penyidik bukan jumlahnya, kualitas kesaksiannya
pembuktiannya. Cukup 4 orang atau 3 orang saja. Kalau semua menyaksikan langsung prosesnya pemerasan itu udah cukup. Jadi ini perlu, menurut saya ini kemudian di benak saya, apakah saksi-saksi yang diperiksa sebanyak itu belum menemukan saksi yang betul-betul telak sekali, sehingga berkas bolak-balik. Oleh sebab itu, menurut kami perlu adanya transparansi. Yang pertama, soal debatable keberadaan Pak Firly, ini tentunya dari pihak Polda Metro bisa menjelaskan. Oh, ada di rumah. Kami sudah cek, sudah selesai perdebatan 2 lawyer tadi sudah selesai. Sudah tidak masalah lagi. Kemudian alasan tidak hadir dalam pemanggilan itu apa, keterangan dokter dan sebagainya, itu juga dijelaskan. Saya pikir publik sudah nggak akan bertanya-tanya lagi. Sambil menunggu hasil koordinasi dengan via JPU, kira-kira kapan dinyatakan lengkap atau adakah petunjuk yang memang sulit untuk dipenuhi. Ini juga penting. Pak Beni, kalau sudah sedemikian banyak saksi yang dipanggil, tapi kemudian sampai hari ini pun status kasusnya, berkas perkaranya belum juga P21, apakah menurut Anda ini memang bukti-buktinya lemah begitu? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, sudah begitu banyak saksi diperiksa. Kenapa jaksa masih menyatakan belum lengkap? Silakan tafsirkan sendiri. Nah, oleh sebab itu menurut kami memang kasus yang sudah lama terjadi, kemudian pelakunya ini tahu tentang proses penyidikan, teknik penyidikan, tentunya akan lebih lihai lah dalam menghapus jejak, kemudian merekayasa pembuktian dan sebagainya. Ini juga harus diperhitungkan. Tapi kalau nyidik itu, calon tersangkanya siapa? Wih, dia tahu. Jadi sebaiknya cepat ditahan atau tidak nih Pak Beni? Terakhir. Kalau menurut kami begini, apa yang saya sampaikan tadi, itu pertimbangan subjektif penyidik. Nah, ketika mempertimbangkan, mereka yakin nggak jaksa ini akan P21? Ketika masih lama untuk memenuhi petunjuk jaksa, risikonya tadi, saya pernah ngalami, bolak-balik sampai habis masa penahanan, akhirnya dikeluarkan demi hukum. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti perkembangan selanjutnya kapan kemudian akan dijadwalkan kembali Firly diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Pak Beni telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.